على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. الحديث الثلاثون. Hadis yang ke-30. Ini tambahan bukan dari Imam Nawawi sebenarnya, tapi ini dari penyunting kitab. Jadi dari percetakan. Hadis yang ke-30 berkaitan dengan hududullah ta'ala wa hurumatuhu. Batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya batasan-batasan hukum yang Allah tetapkan dan perkara-perkara yang diharamkan. An Abi Sa'labah Al-Khushanni Jurthum bin Nashirin radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Sa'labah, panggilannya adalah Abu Sa'labah Al-Khushanni, yaitu Abu Sa'labah dari Khushanni, nisbatnya kepada Khushanni, sedangkan namanya di sini yang diambil oleh Al-Imam Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, namanya Jurthum. Kenapa? Karena namanya ini banyak perselisihan di dalamnya. Ada yang mengatakan namanya Jursum, ada nama Jursum, ada yang mengatakan namanya yang lain lagi. Ada beberapa redaksi yang mengatakan ini adalah nama daripada Abu Sa'labah ini. Tapi yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah Jursum bin Nashir, semoga Allah meridhoinya. Beliau ini salah satu dari sahabat Ansar, artinya penduduk Madinah yang baru saja masuk Islam ketika Rasulullah SAW akan berhijrah ke Madinah. Berarti dia masuk Islam setelah Rasulullah SAW melakukan dakwah selama 13 tahun di Mekah. Kemudian ada kesempatan Allah berikan kepada Rasulullah untuk beliau dan juga untuk umatnya ketika itu berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka sebelum Rasulullah datang, Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat yang muda, yang energik, yang cerdas, yang juga disebut sebagai Safirul Islam Al-Awwal, yaitu duta besar Islam yang pertama. Dia tidak mewakili presiden, dia tidak mewakili raja, dia tidak menjadi duta besar atas siapapun, melainkan atas nama Rasulullah SAW. Jadi duta besarnya Rasulullah SAW. Namanya Mus'ab ibnu Umair. Jadi Jursum ini masuk Islam pada saat itu. Dan dia terkenal sebagai seorang yang rajin beribadah, rajin sholat. Biasanya kalau malam hari dia suka, kalau rumah kita kan jarak antara kamar kita dengan langit itu akan agak jauh. Apalagi kalau rumah yang bertingkat, kemudian kamarnya di atas lagi, mau turun ke bawah itu kadang-kadang susah. Kecuali kalau di rumahnya ada balkon. Kalau dia setiap malam dia keluar dari rumahnya, dia buka pintunya, kemudian dia melihat ke atas bertafakur, seperti yang diperintahkan atau seperti yang dilakukan juga oleh Rasulullah SAW sambil membaca akhir daripada surat Ali Imran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan siang dan malam, penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang punya hati, bagi orang-orang yang punya pikiran, artinya bagi orang-orang yang smart. The smart people itu seperti itu dari dulu. Jadi kalau setiap malam itu tafakur, setiap malam itu tahajud gitu. Berarti Islam itu mengajarkan kepada kita kecerdasannya. Artinya orang Islam itu harusnya cerdas ya kalau mengamalkan syariat Islam ini gitu. Jadi setiap malam dia selalu begitu, dan beliau selalu berdoa kepada Allah agar beliau diselamatkan di dunia dan bisa diwafatkan dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah pun mengabulkan permintaan beliau. Disebutkan pada tahun 75 Hijriah beliau wafat dalam kondisi
beliau bersujud kepada Allah SWT. Jadi beliau meninggalnya dalam kondisi sujud. Jadi pada malam hari itu dia sholat. Jadi coba bayangkan, dia bangun untuk tahajud, kemudian dia sholat, dan saat itu juga anaknya dibuat bermimpi oleh Allah SWT, yang mana anaknya ini mimpi bapaknya meninggal. Jadi kita nggak percaya sama yang gaib, karena mungkin kita tidak atau jarang menemukan hal-hal yang ajaib tentang masalah yang gaib-gaib. Tapi itu adalah nyata. Bapaknya sholat dalam kondisi sehat, anaknya dibuat bermimpi oleh Allah, anaknya mimpi bapaknya meninggal dunia dalam kondisi sujud. Maka anaknya pun terbangun. Kemudian dia lihat bapaknya, dia goyang bapaknya, ternyata bapaknya sudah tumbang dalam kondisi bersujud. Dan itu adalah sebaik-baik kematian. Kalaupun kita nggak bisa mati fisabilillah, ketika terbunuh di jalan Allah dengan bercucuran darah sebagai syuhada, maka mati dalam kondisi taat itu adalah impian orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak selamanya kematian itu adalah musibah. Tidak selamanya kematian itu adalah bencana. Kalau bagi orang seperti itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang repotnya kita belum siap tapi sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya mati dalam kondisi lalai dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillahi min dzalik. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Tha'labah meriwayatkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Innallaha ta'ala farada faraidha fala tudayyi'uha." Sesungguhnya Allah itu telah menetapkan fardu-fardu, kewajiban-kewajiban, ya, maka janganlah kalian fala tudayyi'uha, janganlah kalian sia-siakan. Sekarang kita coba hitung apa saja, atau kita rinci lah secara garis besarnya. Apa saja yang Allah wajibkan atas kita? Yang pertama, kewajiban badan kita adalah sholat. Sholat, Allah pun gak minta banyak. Yang wajib cuma 5 kali dalam sehari. Hanya 5 kali saja dalam sehari. Selebihnya kalau kita mau kita kerjakan, enggak mau kita juga gak kerjakan. Mungkin kita masih ingat dengan hadis seorang sahabat dari Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada beliau dengan tegas, dengan bahasa dia yang agak kampungan, maksudnya dengan kasar, "Ya Rasulullah, apa saja yang Allah wajibkan untuk saya?" Kemudian Rasulullah katakan kepada dia, "Engkau sholat 5 waktu, engkau bersahadat, kemudian engkau sholat 5 waktu. Kalau seandainya engkau puasa pada bulan Ramadan, kemudian kalau seandainya engkau punya harta, maka engkau bayarkan zakatnya." Kemudian dia bertanya lagi pada Rasulullah, "Apakah ada yang lain ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Itu saja sudah cukup bagi kamu." Apa kata dia kepada Rasulullah? "Wallahi la azidu wa la anqus." Demi Allah, aku tidak akan menambah, tidak pula akan mengurangi. Artinya yang wajib ini saja saya kerjakan. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat yang lain, ketika orang ini sudah pergi, "Aflaha in sadaqa." Dia beruntung kalau seandainya benar dalam apa yang dia katakan. Kalau dia betul-betul menerapkan apa yang dia katakan, dia hanya melakukan kewajiban saja, tidak melaksanakan yang sunnah-sunnah, tidak menambah dengan yang fadilah-fadilah, maka dia termasuk di antara orang yang beruntung. Kalau sudah menjadi orang yang beruntung, atau dalam bahasa Al-Quran al-muflihun, maka surgalah untuk mereka. Dan ternyata kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu tidak banyak. Sangat-sangat sedikit Allah berikan kepada kita. Kalau sholat cuma 5 waktu, yang pada dasarnya adalah 50 waktu, sebagaimana di dalam hadis Isra dan Mi'raj. Kemudian ini dalam masalah harta. Kalau dalam masalah yang lain, kewajiban itu hanyalah penekanan-penekanan. Kita wajib mencari nafkah, itu karena memang kita butuh juga. Bukan hanya kita aja yang cari nafkah. Orang kafir pun nyari nafkah. Orang munafik pun nyari nafkah, maling pun nyari nafkah katanya. Nah, jadi bukan hanya kita aja. Nah, kemudian masalah-masalah yang lain itu hanyalah penekanan terhadap apa yang juga menjadi kebutuhan dasar dari kita. Tapi yang paling pokok adalah sholat. Setelah kita bersyahadat, sholat. Kemudian
Kalau seandainya nih, seandainya kita punya zakat, kita punya harta yang banyak, punya tabungan di atas, kalau sekarang ini lebih kurang 80 juta lah. Punya tabungan sekitar 80 juta atau lebih, maka setiap tahun kita keluarkan 2,5%. 2,5% itu sedikit. Teman-teman kita yang Nasrani mereka 10%. Syiah 20%. Umat Islam yang ahlu sunnah wal jamaah pengikut Rasulullah SAW cuma 2,5%. Itu pun masih lobby juga lagi, masih nego juga. Ustaz bisa nggak kalau tahun ini sekarang sudah, besok nggak lagi? Negonya sama Ustaz, mana Ustaz bisa? Negonya sama Allah gitu. Kalau nego sama Allah ntar diancam sama Allah. Kamu mau begitu tahun depan tak kurangin jatahmu. Nggak mau juga. Nah, jadi Allah memerintahkan cuma sedikit aja. Dari 100 juta kita hanya mengeluarkan 2,5 juta. Tapi memang kadang-kadang sifat kikir ya, yang Allah tanamkan di dalam diri manusia. Karena memang itu ditanamkan bukan untuk kebaikan, tapi untuk diuji. Kita ini ditanamkan sifat kikir, ditanamkan sifat egois, bukan supaya kita kikir, bukan supaya kita egois. Ditanamkan juga ada rasa sombong, rasa bangga, bukan supaya kita berbangga, bukan untuk kita sombong, tapi semua itu dalam rangka Allah menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar dia uji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, jadi semua itu bukan untuk kita ikuti. Jadi ada memang tabiat-tabiat yang memang itu sengaja Allah tetapkan di dalam diri kita. Itulah salah satu makna fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tanamkan di dalam diri manusia itu ada fujurnya, ada potensi buruknya, kemudian ada juga potensi baiknya. Dan disinilah peran kita sebagai hamba yang diberikan pilihan oleh Allah untuk memilih mana yang akan kita pilih. Dan pilihan kita itu menentukan resiko ataupun keuntungan yang akan kita dapatkan. Maka layaklah kita untuk ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT ataupun direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kepada kita sudah diberikan pilihan. Nah, jadi masalah harta hanya 2,5% saja. Kalau saya punya 100 miliar berarti 2,5 miliar dong. Iya. Ini mikirnya 2,5 miliar. Yang 97,5 miliar dia nggak lupa, seakan-akan nggak ada. Nah, kalau saya punya 1 triliun, berarti 25 miliar. Iya, emang segitu gitu. Lebih banyak yang kita simpan dibandingkan yang kita serahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hati-hati, kita ini ditanamkan memang sifat kikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan untuk kita pupuk dan kita pelihara, tapi justru disitulah letak nilai kita. Ketika rasa atau sifat buruk itu kita lawan, kita atasi, maka disitulah letak nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam masalah harta seperti itu. Artinya kalau seandainya kita tidak punya harta yang cukup untuk nisab zakat, dia punya tabungan udah 10 tahun menabung, itu hartanya tabungannya nggak lebih daripada 15 juta. Atau nanggung dikit 72 juta, nggak sampai 80 juta. Udah nabung lagi 1 tahun naik cuma 79 juta, masih di bawah nisab, maka nggak diwajibkan kalau begitu. Ya cukup sedekah saja. Kalau seandainya ingin dapat pahala, ya sedekah saja. Nah, sedekah diperbanyak dalam situasi seperti itu.